Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir perancangan mesin pengupas kulit kopi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Adi Susilo dari Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus, Teknik Mesin dengan NIM 2018-54107. Berikut daftar isi, meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, tinjauan pustaka, kajian pustaka, metodologi, jadwal kegiatan, dan daftar pustaka. Yang pertama, latar belakang. Jolong merupakan salah satu daerah penghasil kopi di Indonesia. Jenis kopi yang dihasilkan adalah jenis Robusta dengan karakteristik biji kopi berbentuk bulat. Jumlah biji per kilogram adalah 2.300 hingga 4.000. Tumbuh di ketinggian 400 hingga 700 meter di permukaan air laut dengan suhu mulai 24 derajat hingga 30 derajat Celcius. Biji kopi yang mentah berwarna hijau dan pada saat matang akan berubah menjadi merah. Periode kematangan buah adalah 9 hingga 10 bulan. Kopi merupakan sebuah komoditas perkebunan andalan di Jolong. Pengolahan kopi basah sangat berpengaruh pada kualitas kopi yang dihasilkan. Kendala yang dihadapi adalah pengupasan kulit kopi masih menggunakan cara tradisional dengan sumber penggerak berupa tenaga manusia. Selain itu, hasil dari kualitas pengupasan kulit kopi yang kurang baik karena masih banyak biji kopi yang pecah setelah proses pengupasan. Kendala-kendala tersebut akan menambah waktu, biaya, dan tenaga dalam proses pengupasan. Tentu ini suatu masalah tersendiri yang mengurangi pendapatan yang seharusnya didapatkan oleh petani. Maka penulis akan mencoba melakukan analisis dan membuat terobosan baru tentang mesin pengupas kulit kopi. Diharapkan akan dapat mempermudah dan mempercepat proses pengupasan, mampu meningkatkan hasil produksi baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana spesifikasi dari mesin pengupas kulit kopi yang nyaman bagi penggunanya. Kedua, bagaimana sistem transmisi dari mesin pengupas kulit kopi. Yang ketiga, berapa harga jual mesin pengupas kulit kopi. Tujuan. Berdasarkan rumusan masalah di slide sebelumnya, tujuan perancangan mesin pengupas kopi ini adalah: yang pertama, untuk mengetahui spesifikasi dari mesin pengupas kulit kopi yang nyaman bagi penggunanya. Kemudian, untuk mengetahui sistem transmisi dari mesin pengupas kulit kopi. Yang terakhir, untuk mengetahui harga jual mesin pengupas kulit kopi. Manfaat. Kegiatan proyek akhir ini memberikan manfaat yang besar terhadap berbagai pihak, baik bagi mahasiswa, pihak Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus, maupun masyarakat. Bagi mahasiswa, sebagai salah satu syarat memperoleh gelar strata 1 Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus, mahasiswa dapat menerapkan ilmu yang telah diterima di bangku kuliah ke dalam bentuk praktik langsung pembuatan suatu alat, meningkatkan daya kreativitas, inovasi, dan keahlian mahasiswa, menambah pengetahuan tentang cara merancang menciptakan suatu karya teknologi, meningkatkan kedisiplinan dan kerjasama antar mahasiswa baik secara individu maupun kelompok. Kemudian bagi dunia pendidikan, yang pertama, menambah perbendaharaan modifikasi alat-alat yang sudah ada, mengetahui kemampuan para peserta didiknya. Yang terakhir, memacu masyarakat pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya untuk berpikir dan
Daya gunakan alat dan bahan yang akan menjadi sesuatu yang berguna. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Perancangan adalah kegiatan awal dari suatu rangkaian dalam proses pembuatan produk. Tahap perancangan tersebut dibuat keputusan-keputusan penting yang mempengaruhi kegiatan-kegiatan lain yang menyusulnya. Poros merupakan salah satu bagian dari mesin yang sangat penting karena hampir semua mesin meneruskan tenaga bersama-sama dengan putaran. Oleh karenanya, poros memegang peran utama dalam transmisi dalam sebuah mesin. Poros dibedakan menjadi 3 macam berdasarkan penerusan dayanya, yaitu poros transmisi. Poros macam ini mendapatkan beban puntir murni atau puntir dan lentur. Daya ditransmisikan kepada poros ini melalui kopling, roda gigi, puli sabuk ataupun sproket, rantai, dan lain-lain. Yang kedua, spindle. Poros transmisi yang relatif pendek, seperti poros utama mesin perkakas, di mana beban utamanya berupa puntiran, yang disebut spindle. Syarat utama yang harus dipenuhi poros ini adalah deformasi harus kecil dan bentuk serta ukurannya harus teliti. Yang ketiga adalah gandar. Poros seperti yang dipasang di antara roda-roda kereta barang, di mana tidak mendapat beban puntir, bahkan kadang-kadang tidak boleh berputar, disebut gandar. Gandar hanya memperoleh beban lentur kecuali jika digerakkan oleh penggerak. Dia akan mengalami beban puntir juga. Selain itu ada bantalan. Bantalan merupakan elemen mesin yang mampu menumpu poros berbeban, sehingga putaran atau gerakan bolak-baliknya dapat berlangsung secara halus, aman, dan panjang umur. Bantalan harus cukup kokoh untuk memungkinkan poros serta elemen mesin lainnya bekerja dengan baik. Selain itu ada juga V-belt. V-belt adalah salah satu transmisi penghubung yang terbuat dari karet dan mempunyai penampang trapesium. Dalam penggunaannya, V-belt dibelitkan mengelilingi alur puli yang berbentuk V pula. Bagian V-belt yang membelit pada puli akan mengalami lengkungan sehingga lebar bagian dalamnya akan bertambah besar. Kajian pustaka. Mesin pengupas kulit kopi adalah mesin yang digunakan untuk membantu dalam proses pengolahan kopi basah. Kopi yang akan dibuat harus melalui pengolahan mesin ini. Mesin pengupas kulit kopi ini mempunyai sistem transmisi berupa puli. Gerakan putar dari motor bensin ditransmisikan ke puli 1, kemudian dari puli 1 ditransmisikan ke puli 2 dengan menggunakan belt. Ketika motor dihidupkan, maka motor akan berputar, kemudian putaran ditransmisikan oleh belt untuk menggerakkan poros pengupas. Jika poros pengupas telah berputar, maka kopi siap untuk dimasukkan ke dalam hopper dan buka pintu masuk kopi pun akan terkelupas. Selanjutnya metodologi. Yang pertama ada kebutuhan. Kopi merupakan sebuah komoditas perkebunan andalan di Jolong. Pengolahan kopi basah sangat berpengaruh pada kualitas kopi yang dihasilkan. Kendala yang dihadapi pada pengupasan kulit kopi adalah waktu dan energi yang dibutuhkan masih terlalu besar, sehingga pengupasan kulit kopi dirasa kurang efisien dan masih banyak para petani yang menggunakan pengupas kulit kopi tradisional dengan sumber penggerak berupa tenaga manusia. Kendala-kendala tersebut akan menambah waktu, biaya, dan tenaga dalam proses pengupasan. Selanjutnya, definisi proyek, perencanaan proyek, dan penyusunan spesifikasi teknis produk. Definisi proyek dan kegiatan-kegiatan lain dalam fase ini menghasilkan antara lain: pertama, pernyataan tentang masalah atau produk yang akan dirancang, kemudian beberapa kendala membatasi solusi masalah tersebut. Selanjutnya, spesifikasi teknis produk,
kriteria keterimaan dan kriteria lain yang harus dipenuhi oleh produk. Rencana proyek. Selanjutnya ada perancangan konsep produk, spesifikasi teknis produk hasil fase pertama. Proses perancangan menjadi dasar fase berikutnya, yaitu fase perancangan konsep produk. Tujuan fase ini adalah menghasilkan alternatif konsep untuk produk yang sebanyak mungkin. Konsep produk yang dihasilkan fase ini masih berupa skema atau bentuk sketch. Pada prinsipnya, semua konsep produk tersebut memenuhi spesifikasi teknik produk. Pada akhirnya, fase perancangan konsep produk dilakukan evaluasi pada hasil rancangan konsep produk untuk memilih satu atau beberapa konsep produk terbaik untuk dikembangkan pada fase ketiga, fase perancangan produk. Setelah perancangan konsep produk, dilanjutkan perancangan produk, yaitu fase perancangan produk merupakan pengembangan alternatif dalam bentuk skema atau sketch menjadi produk atau benda teknik yang bentuk, material, dan dimensi elemen-elemennya ditentukan. Fase perancangan produk diakhiri dengan perancangan detail elemen-elemen produk yang kemudian dituangkan dalam gambar-gambar detail untuk proses pembuatan. Terakhir, dokumen untuk pembuatan produk. Dokumen atau gambar hasil rancangan produk tersebut dapat dituangkan dalam bentuk gambar tradisional di atas kertas 2 dimensi atau gambar dalam bentuk modern, yaitu informasi digital yang disimpan dalam memori komputer. Informasi dalam bentuk digital tersebut dapat berupa printout untuk menghasilkan gambaran tradisional atau dapat dibaca oleh sebuah software komputer. Gambar hasil rancangan produk terdiri dari gambar semua elemen produk lengkap dengan geometrinya, dimensinya, kekerasan atau kehalusan permukaan dan material. Gambar susunan komponen atau assembly. Gambar susunan produk. Spesifikasi yang membuat keterangan-keterangan yang tidak dapat dimuat dalam gambar. Bill of material. Berikut adalah jadwal kegiatan untuk tugas akhir. Ada pengajuan proposal, pembuatan alat, pengujian alat, pembuatan laporan, dan yang terakhir adalah sidang. Berikut adalah daftar pustaka. Sekian dari saya. Jika ada perkataan yang tidak berkenan di hati para penguji, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.